Saudara, jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka. Saat ini saya sedang bersama dengan Pastor Caprilius Sutepu, Pastor Paroki Santa Clara. Pastor Caprilius ini adalah pastor dari Ordo OFM Kapusin. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang Paus Fransiskus yang ternyata mengambil nama Fransiskus dari Fransiskus Assisi. Pastor Capri, untuk pastor sendiri, siapakah Paus Fransiskus ini? Untuk saya, Paus Fransiskus seorang pribadi yang rendah hati, yang mau menampilkan Kristus atau Allah yang maha murah, yang maha rahim, dan sungguh mau merendah soal inkarnasi itu. Itulah yang saya lihat dalam sosok Paus Fransiskus itu. Dia mencoba menunjukkan seperti apa itu Kristus yang merendahkan diri dengan peristiwa inkarnasi. Nah, dalam pelayanannya, bagaimana dia merendahkan diri itu ditunjukkan dalam pelayanannya, Pastor? Paus Fransiskus ini dari hal kecil ketika dia terpilih menjadi paus, dia memilih nama Fransiskus, dan banyak orang menduga bahwa Fransiskus Xaverius karena dia seorang Jesuit, tetapi rupanya nama yang dia pilih adalah Fransiskus Assisi. Dengan ini boleh ditunjukkan bahwa dia mau menampilkan soal kerendahan hati, persaudaraan, mau hadir untuk yang lain. Itu yang saya lihat dari hal-hal yang kecil, dari pemilihan nama itu. Dan juga memang dalam hidupnya kita tahu bahwa dia selalu memilih yang sederhana, bukan memilih untuk orang-orang yang hebat. Seperti ketika kunjungannya ke Indonesia, kita tahu dia memilih jam tangan yang sangat sederhana. Mungkin lebih mahal jam tangan saya ini daripada jam tangannya sendiri. Dan ketika dia memilih sepatu juga berbeda dengan paus-paus yang lain. Dia memilih yang sederhana. Nah, begitu yang saya lihat bagaimana dia menampilkan kesederhanaan, kerendahan hati itu, Pak. Apa yang paus ini mau tunjukkan di tengah dunia yang boleh dikatakan yang selalu dalam tanda petik materialistis? Justru dia menunjukkan sesuatu yang kontra dengan itu. Yang mau ditunjukkan oleh Paus Fransiskus itu, saya rasa ini menurut pandangan saya sendiri, pasti dia bercermin dari hidup Yesus yang mau sungguh-sungguh turun dari surga ke dunia melalui peristiwa inkarnasi. Dan itu juga memang mau ditunjukkan. Maka dia selalu memilih ya hal-hal seperti itu. Seperti Kristus yang sungguh-sungguh Allah tapi mau merendah serendah-rendahnya. Begitu juga menunjukkan oleh Paus Fransiskus. Jadi peristiwa inkarnasi itu mau dihadirkan oleh Paus Fransiskus. Dan dalam hal itu juga menurut saya pada tahun 2015 dia memaklumkan tahun jubileum luar biasa dengan tahun kerahiman Allah. Bagaimana sungguh kerahiman Allah itu terbuka untuk semua. Itu menunjukkan kerendahan hati itu, Pak. Dalam masa kepausannya, salah satu ensikliknya adalah Fratelli Tutti, bahwa semua manusia itu bersaudara. Bagaimana Pastor menilai kemunculan Fratelli Tutti ini di tengah dunia yang seringkali masih dilanda perang dan orang memupuk kebenciannya sedemikian rupa? Ensiklik itu sungguh-sungguh bagi saya luar biasa. Fratelli Tutti itu menunjukkan memang sungguh dia mau mengangkat martabat manusia itu memang pada posisinya. Dalam arti tertentu seperti dalam kitab Kejadian bahwa pada hari ke-6 alam ciptakan manusia dan dikatakan amat baik. Sungguh-sungguh manusia itu mulia. Bahwa secitra dengan Allah. Maka dalam hal ini Paus Fransiskus dalam penggembalaannya bisa kita katakan selalu menunjukkan itu. Maka siapapun dia, dalam tanda kutip, secara manusiawi dia bermasalah, banyak kelemahan, dia akan sungguh menghargainya. Dia sungguh memang mengangkat martabatnya. Maka siapapun dia akan dia berkati, akan dia doakan. Bahkan hal itu sungguh luar biasa. Dia membuat gerakan-gerakan menurut saya sesuatu yang mau menunjukkan itulah dia dari jiwanya ketika dia mau juga datang ke penjara, mencuci kaki para narapidana, dan selalu menyerukan artinya perdamaian, mengatakan bahwa sungguh memang
setiap manusia itu berharga sekali. Nah, begitu Pak. Salah satu ungkapannya yang terkenal adalah jadilah gembala yang berbau domba. Sebagai seorang imam, sebagai seorang gembala juga, apa pelajaran yang bisa dipetik sebagai sebuah pesan amat penting dari paus kita ini? Memang ungkapan ini bagi saya sungguh luar biasa. Ini menjadi refleksi saya juga. Jadilah gembala berbau domba. Kembali lagi dasar iman saya rasa itu bahwa mau menunjukkan seperti Allah sendiri, mau turun menjadi manusia. Maka hal itu mau dicerminkan oleh Paus Fransiskus. Jadilah gembala berbau domba, menyatulah. Dan sungguh hadir bersama dengan mereka. Maka kehadiran itu sungguh nyata ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Dalam kunjungannya ke Indonesia, saya rasa sungguh luar biasa itu nampak. Bagaimana dia ketika dijemput dari bandara, ada satu hal yang sungguh luar biasa. Dia tunjukkan bahwa dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang yang harus dihargai, dalam tanda kutip seorang pimpinan yang harus disanjung, dengan dia menaiki mobil yang sederhana. Seperti masyarakat biasa. Dan juga dia duduk bukan di bangku tengah. Seperti biasa kalau ada supir, kita mengambil posisi di tengah, menunjukkan siapa kita. Tapi dia memilih di depan, bersama dengan driver itu. Dan sungguh itu memang ditunjukkan dia hadir untuk semua, bersatu, menyatu. Begitu saya mengerti dia, Pak. Jadi ini bukan sebuah desain sedemikian rupa, tetapi memang berjalan alamiah. Iya. Karena berangkat dari inkarnasis tadi, menurut saya itu dasarnya paus ini. Saya menilai atau mencoba memahami hal-hal yang sederhana yang dilakukan oleh paus, yang selalu memilih hal kecil, miskin dan sebagainya, itu sebagai sebuah refleksi mendalam terhadap kaum kemiskinan dia sendiri. Ini bagaimana sebagai pastor juga yang menjalankan kaum kemiskinan bisa memahami ini, pastor. Berkaitan dengan ini saya rasa sungguh memang pemilihan nama itu bukan asal dipilih, tetapi ada mau ditunjukkan. Saya rasa mungkin itu juga mau ditunjukkan salah satu bagaimana dia mau menimba semangat dari Santo Fransiskus Assisi. Bagaimana kita tahu Fransiskus Assisi seorang yang kaya raya, dari seorang ayah yang saudagar, tetapi mau meninggalkan itu semua untuk sesama dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu juga saya rasa mau ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Maka ketika dia terpilih menjadi paus, dia bernama Fransiskus, dan dia tinggal di apartemen. Nah, dan juga dalam kepemimpinannya juga banyak hal-hal yang sederhana, yang kecil-kecil yang tidak dipikirkan, tapi sungguh memang ditunjukkannya. Termasuk bagi saya ketika dia membuat wasiat pada tahun 2022 yang mungkin akhir-akhir ini baru ditunjukkan oleh Vatikan, bahwa ada 3 yang mau sungguh ditunjukkan dengan kesederhanaan itu, kemiskinan itu. Pertama, dia sungguh meminta ketika merasa waktunya mungkin tidak lama lagi, dia meminta bahwa petinya sederhana dan terbuka. Dan kita lihat memang berbeda dengan paus yang sebelumnya. Sejauh saya hidup, ini paus yang ketiga meninggal. Pertama dulu Yohanes Paulus kedua, petinya tertutup dan dilapisi dan disemayamkan di Santo Petrus. Begitu juga Benediktus ke-16, petinya tertutup, ini terbuka. Ini ada apa? Itu kembali mau menunjukkan dia hadir bersama dengan yang lain. Dan juga yang kedua, dia minta dimakamkan di Basilika Maria Maggiore, bukan di Basilika Santo Petrus. Berbeda dengan paus-paus sebelumnya. Ada mau ditunjukkan dengan itu. Dan juga soal dikatakan dalam wasiat itu, jadi saya dimakamkan di tanah dan tidak perlu dibuat tidak perlu dibuat nisan, tapi cukup Fransiskus mau mengatakan apa, bahwa manusia akan kembali kepada asalnya, kepada tanah, dan juga tidak perlu dia mengagungkan segala sesuatu dengan nama tidak dibuat Paus Fransiskus, tapi Fransiskus. Maka dengan ini, kalau mungkin 100 tahun masih bisa diingat orang, itu adalah seorang paus. Tapi kalau sudah sekian abad nanti, bisa-bisa saja hilang. Bahkan kalau dimakamkan di tanah, biasa saja itu kena injak segala macam. Dan pilihannya. Nah, begitu. Jadi kita boleh belajar dari kesederhanaan
pilihannya pada hal-hal yang kecil, Kecil, ya. yang juga bisa dilakukan oleh masyarakat biasa agar menjadi lebih baik hidupnya gitu, Pastor ya. Ya, dan satu lagi menurut saya ensiklik Laudato Si juga yang sungguh luar biasa. Dia mau mencintai bumi ini dan mengajak merawat bumi tempat kita bersama. Artinya jangan mementingkan diri sendiri. Nah, itu sungguh bagi saya luar biasa sebagai seorang Fransiskan. Ya. Dan ini juga menjadi ajakan bagi saya. Nah, begitu Pak. Untuk umat kita, apa kira-kira yang perlu diteladani betul dari Paus Fransiskus ini, Pastor? Untuk umat kita, yang perlu diteladani bagi saya adalah pilihan-pilihan itu kiranya membuat kita semakin dekat dengan yang lain. Dan itulah dilakukan oleh Paus Fransiskus. Jadi dia memilih yang sederhana bukan supaya dia mengagumkan, tapi dengan cara itu orang siapa saja bisa bersama dengan dia. Dan kembali menurut saya, spiritualitas inkarnasi itu, bagaimana Yesus merendah itu supaya dekat dengan semua orang. Dan yang kedua, yang perlu kita timba menurut saya dari teladan Paus Fransiskus ini, mari kita juga seperti yang dia katakan pada waktu sinode para uskup berjalan bersama, bahwa sungguh-sungguh ya kita harus hadir untuk yang lain juga, peduli dengan yang lain. Nah, itu menurut saya yang sungguh luar biasa. Baik, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor. Terima kasih. Demikian saudara perbincangan singkat saya dengan Pastor Caprillius Sitepu, Pastor Paroki Santa Clara, setelah misa requiem untuk Paus Fransiskus. Semoga beristirahat dalam damai. Amin. Terima kasih banyak, Pastor. Terima kasih Pak Imam.